Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, Mimin mau ngomong nih. Sabar ya, di dalam cerita ini banyak banget plot twistnya. Jadi teman-teman siapin diri ya untuk memahaminya. Dan pastinya akan ada kejadian-kejadian yang menarik di bagian ini nih. Yuk, sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, bagian berikutnya mengadon manten ditulis oleh Aisyah. Dan dari cerita yang kudapat dari ibu sewaktu ia bercerita di rumah Simbo, ibu menjelaskan jika Bude Ratna menahan kandungan dengan sebuah ilmu yang membuatnya menutupi kehamilan selama 3 tahun tanpa sepengetahuan siapapun. Hanya ayah yang tahu kejadian itu. Bahkan saking takutnya aku tidak mendapatkan perlakuan serta perhatian sebagai anak saat dititipkan pada ayah dan ibu. Dengan terpaksa Bude Ratna melakukan ritual hitam agar ibu tidak bisa hamil. Saat nafas berat dan ku yakin itu nafas terakhir dari ibu kandungku, ia berkata untuk terakhir kalinya, apapun yang ada di dunia ini tak sebanding dengan dirimu yang sudah dititipkan Allah padaku. Kata terakhir yang ku dengar dengan telapak tangannya terletak di atas kepalaku di saat terakhirnya ia ingin mengelus kepalaku sebagai anaknya. Dan dari kata-kata terakhirnya sangat bermakna besar untukku. Suhu udara di sekitar menjadi terasa sangat dingin, hawa dinginnya pun berbeda dari yang kurasakan. Begitu juga dengan tubuh Bude Ratna yang sudah kupanggil ibu. Kulitnya berubah pucat terang, dengan telapak tangannya yang kugenggam terasa amat dingin. Air mataku meleleh tiada henti saat kurasa baru menyadari sosok wanita ayu yang telah berpulang tersebut adalah ibuku. Bukan hanya Bu Ratna saja, ayahku juga sudah mendahului Bu Ratna pulang ke rahmatullah. Suara tangis yang sedari kupendamkan keluar menjadi-jadi. Terdengar suara bisik-bisik dari arah luar ketika suara tangis histeris yang kulakukan saat itu. Simbo adalah orang yang pertama kali memasuki gubuk dengan berdiri di sampingku menghadap ke arah 2 jasad orang tuaku di atas ranjang kayu. Tangan hangatnya mulai menyentuh bagian kanan pundakku. Sing sabar ya nduk, kamu harus bisa menerima apa yang menjadi garis hidup dari Sang Maha Kuasa. Ucap Simbo menenangkan diriku untuk mencoba berdamai dengan keadaan. Saat itu aku benar-benar merasakan kebencian dalam diriku pada semua orang yang berada di sana, termasuk Simbo dan ibuku sendiri. Kesengajaan mereka menyembunyikan kebenaran dari diriku membuat aku kehilangan kedua orang tua kandungku. Apa yang sudah kulalui selama ini dengan merasakan kengerian salah satu makhluk penguasa perkebunan kopi. Semua yang kulakukan selama ini terasa sia-sia. Bahkan aku sampai lupa dengan tali tengah mayit Mbak Murti. Jika tali tengah yang dijadikan tumbal memedon manten tersebut belum kutemukan, sosok hantu yang menyerupai pengantin Mbak Murti akan terus bergentayangan sampai kapanpun. Pade Awing dan 3 bapak-bapak yang tak ku ketahui namanya memasuki gubuk. Mereka berdiri sejajar di belakangku dan Simbo. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ucap mereka serempak. Kemudian Simbo mulai menutup kedua jasad orang tuaku menggunakan kain jarik. Setelah itu Pade Awing dan ketiga bapak-bapak tadi mulai menggotong raga yang ruhnya sudah terlepas keluar, mengeluarkannya dari gubuk tersebut beriringan. Rasa kecewa dengan semua yang terjadi membuat diriku terpaku tetap pada posisi duduk bersujud seperti semula. Meski raga kedua orang tuaku sudah diangkat untuk dipindahkan dan disucikan seperti jasad orang lain pada umumnya, berkali-kali ibu mencoba membujuk untuk beranjak dari tempatku saat itu. Namun yang kulakukan masih tetap sama, memandang kosong pada ranjang kayu tempat kedua jasad orang tuaku menghembuskan nafas terakhirnya tadi.
Hatiku seakan mati rasa saat ibu memelukku dengan tangisan kerasnya, mencoba meluapkan kesedihan yang ia alami selama ini. Apa yang bisa dilakukan anak remaja seumuran diriku saat menghadapi kenyataan yang terlalu pahit untuk dirasakan? Emosi yang tidak stabil serta sifat labil yang melekat pada diriku hanya bisa memendam rasa kekecewaan. Saat kedua jenazah orang tuaku hendak diberangkatkan menuju pemakaman tempat terakhirnya, aku hanya bisa menangis pilu di dalam kamar tanpa bisa ikut dalam rombongan pengantar menuju peristirahatan terakhirnya. Hati terasa sakit hingga badan enggan beranjak dari dalam kamar seorang diri. Sengaja pintu kamar kukunci rapat dari dalam agar tak terganggu dengan kehadiran seorang di dekatku. Saat itu aku ingin sendiri dengan menyembunyikan rasa kekesalan untuk mencoba kuat menghadapi kenyataan. Hingga waktu mulai berjalan dengan cepat tanpa kusadari, hari sudah berganti. 7 hari berlalu cepat semeninggal kedua orang tuaku. Setelah aku tahu semua kenyataan, perlakuanku pada ibu berubah dingin. Secara total, batinku berteriak keras, menolak untuk mengakui bahwa dia bukanlah ibu kandungku. Satu-satunya orang yang tetap sabar dan tegar menghadapi sifatku yang berbanding terbalik dari sebelumnya adalah ibu. Beliau tetap sabar, bahkan rasa sayangnya yang kuanggap berpura-pura tetap ia berikan setiap harinya pada diriku yang acuh dengan pelakuan manisnya. Setelah 7 hari itu juga, kepribadianku berubah total menjadi seorang gadis pendiam. Seluruh waktu kuhabiskan dengan berdiam diri di dalam kamar. Bukan hanya ibu yang setiap hari datang mengetuk pintu kamar, Simbo dan Lena juga datang untuk mencoba menghiburku agar tetap kuat menghadapi kenyataan. Niatku untuk pulang setelah 7 hari acara tahlilan di rumah Simbo. Suara khas dan candaan Raya saat menggodaku membuat hatiku tergerak untuk membuka pintu kamar. Ri, mandi se, berpura-pura tegar saat menghadapi kenyataan juga butuh tenaga loh. Jika tidak kamu buka akan kudobrak pintu ini, seru Raya dari luar pintu kamar. Sejenak kuhentikan kesibukan saat mengemasi barang-barang ke dalam tas berniat pulang hari itu juga. Beruntung cepat kubuka pintu kamar saat Raya hendak mengambil ancang-ancang hendak mendobrak pintu kamar. Alhamdulillah, aku bersyukur Raya baik-baik, bahkan tingkah lakunya sudah kembali seperti dulu. Setelah menaruh 2 piring nasi di atas lemari, ia menghampiriku lalu memelukku erat. Tak ada yang kami ucapkan saat itu, hanya Raya, satu-satunya orang yang tak kubenci karena dia selalu ada dalam situasi apapun yang kualami. Sengaja dia membawa 2 piring nasi untuk menemani diriku makan. Dengan lahapnya dia mulai memasukkan sendok demi sendok berisi nasi ke dalam mulutnya. Kami bercerita banyak setelah itu. Seringkali Raya mengajakku bersenda gurau untuk melupakan beban yang terasa berat meski semua sudah berlalu. Hari itu juga aku teringat apa yang ibuku katakan. Ia menuturkan jika ayah dan Bu Ratna yang sudah menjanda melangsungkan pernikahan demi menyelamatkan diriku, karena makhluk bernama Bu Roko itu meminta tumbal sepasang suami istri yang baru melangsungkan pernikahan. Di samping itu juga, harapan untuk melangsungkan kehidupan sangat kecil yang mereka pikirkan. Bahkan aku baru sadar apa yang dimaksud Simbo tentang Bu Ratna yang disebut bojo jerone ayahmu. Aku tidak akan menjelaskan maksud dari ucapan Simbo. Cukup aku dan beberapa orang yang tahu tentang arti kata itu. Waktu berlalu, langit malam cerah dengan taburan bintang-bintang. Hawa dingin menusuk tulang dengan kabut tipis, merupakan ciri khas desa di pinggiran perkebunan kopi. Ditambah lagi, aku sudah tidak peduli dengan hantu Mbak Murti yang menjelma layaknya pengantin perempuan Jawa. Rumor menyebar ke seluruh penjuru desa tentang hantu pengantin. Apalagi yang harus kutakutkan? Aku sudah kehilangan kedua orang tua kandung, dan sekarang hantu Mbak Murti masih berkeliaran saat malam menjelang. Memang kebanyakan warga di desa ini lebih memilih menghabiskan waktu malam mereka dengan beribadah di dalam rumah. Namun dengan adanya rumor hantu pengantin Mbak Murti, suasana desa menjadi terasa mencekam ketika malam tiba. Juga terdengar suara teriakan ketakutan dari beberapa warga yang kebetulan
dia melihat penampakan hantu Mbak Murti. Hari itu aku menunda kepulangan karena adanya Raya. Setelah memutuskan untuk menetap beberapa hari di desa, aku akan pulang bersama ibu yang terlihat terpaksa mengiyakan keputusan sepihak dari diriku. Hari di mana aku bertemu seorang gadis yang terasa asing. Dari gadis itu juga pikiranku mulai terbuka dengan mencoba mengikhlaskan semua yang menjadi suratan takdir. Malam itu aku mencoba keluar rumah untuk melepaskan penat. Vino membuatkan sebuah api unggun kecil sebelum ia berpamitan akan pergi sebentar karena urusan kerjaan yang mendadak. Lamaran Vino juga tidak aku batalkan, hanya saja sifat dalam diriku cenderung dingin padanya. Tiba-tiba, suasana sunyi senyap tanpa suara. Seakan-akan aku berada di tempat lain. Padahal aku sadar jika hanya keluar di halaman rumah saja. Dengan duduk di depan bara api yang Vino buat tadi, pendengaran terasa tuli sesaat. Kobaran api yang kulihat terasa bergoyang melambat saat itu. Hawa hangat yang tadi terasa seakan tak terasa saat itu. Sejenak aku sempat heran dengan keadaan yang terjadi secara tiba-tiba. Sempat aku berpikir jika hantu Mbak Murti akan datang menghantui diriku. Karena saat itu aku mendengar suara teriakan keras yang melengking di salah satu rumah warga. Tetapi dugaanku salah. Yang terlihat di mataku justru seorang gadis berjaket hitam dengan bagian kepalanya tertutup tudung jaketnya. Siluet wajahnya memancarkan aura seorang bangsawan muda. Cara berjalannya pun sangat berbeda dengan kebanyakan orang. Langkahnya semakin mendekat ke arahku. Apa yang gadis itu lakukan benar-benar di luar dugaan. Pasalnya, ia langsung duduk kemudian mengambil beberapa ranting kecil, memasukkan ranting tersebut pada bara api. "Kamu baik-baik saja?" tanya gadis tersebut dengan suara ramah. Mulutku terasa kaku untuk menjawab. Aroma parfum halus yang tercium hidung berasal dari gadis tersebut membuatku mengangguk secara tak sadar. Gadis itu berkata, "Menyalahkan orang lain dengan kejadian yang kamu alami tidak akan membuatmu merasakan kedamaian. Jelas kamu kesal dan merasa semua tidak adil. Hatimu akan semakin tertutup oleh kebencian, bahkan saat kamu menyalahkan atau membenci orang lain, kedua orang tuamu tidak akan bisa hidup kembali, bukan? Iya enggak?" Ujarnya panjang lebar. Semua yang ia ucapkan membuat diriku merasa bersalah dengan apa yang sudah kulakukan pada orang terdekat. Sebelum melanjutkan kata-katanya, ia menyunggingkan senyuman manis ke arahku. Semua yang terjadi bukan karena kebetulan, karena Tuhan sudah mengatur jalan hidup kita masing-masing dengan porsi yang berbeda-beda juga. Katanya seperti itu. Matanya menerawang tajam ke arah kobaran api. "Ri, aku juga pernah berada di posisimu. Bahkan, usiaku saat itu masih 8 tahun. Ayah dan ibuku meninggal secara mengenaskan, tepat di depan mataku. Bahkan adik perempuanku yang masih balita tidak sempat merasakan kasih sayang kedua orang tua kandung kami. Dan tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutku saat itu. Yang kulakukan hanya mendengar setiap patah kata yang diucapkan gadis jelita tersebut. Semua sudah terjadi. Dewasalah, meski belum waktunya. Berusahalah untuk ikhlas dengan semua yang sudah terjadi. Mungkin kamu satu-satunya orang yang merasa sedih dengan kejadian ini. Tetapi, apa kamu sadar siapa yang paling sedih saat ini?" Tanyanya dengan sorot mata yang seakan menikam diriku dari dalam. Lidah terasa keluh untuk menjawab pertanyaannya. Diam dalam posisi yang sama seperti sebelumnya yang terjadi padaku saat itu, merasakan setiap patah kata-katanya begitu menusuk hati. Orang yang paling menderita saat ini adalah ibu yang sudah tidak kau anggap saat ini. Seorang ibu yang sudah menganggap dirimu seperti anak kandungnya sendiri, meski tidak pernah melahirkan dirimu ke dunia lewat rahimnya. Apa pernah kamu mencoba melihat ke arahnya? Setiap hari ia lewati dengan ratapan kesedihan. Bahkan tanpa kamu ketahui, dia sudah menjelma sebagai orang tegar lebih dari siapapun. Dan tangisku pecah karena ucapan gadis yang duduk di sebelahku saat itu. Tanpa aku ketahui siapa dirinya sebenarnya,
tetapi kata-katanya begitu menusuk dalam hati. Dengarkan aku untuk terakhir kalinya. Kedua orang tua kandungmu datang padaku untuk meminta pertolongan dengan masalah besar yang mereka bawa. Aku, Disa Anindya Malik Ramlan, pemilik sekaligus penerus tanah terkutuk perkebunan kopi, memang mengendalikan bangsa halus yang mendiami tanah terkutuk itu. Tetapi satu hal yang tidak bisa kulakukan untuk membantu kedua orang tuamu. Saat sebuah ucapan dengan darah sebagai tumbal perjanjian, maka hal itu di luar kekuasaanku atas mereka. Karena mereka berhak membuat perjanjian dengan bangsa manusia. Setelah mengucapkan kata-kata terakhirnya, gadis cantik jelita bak bangsawan tersebut menghilang di kegelapan malam. Dari penuturan gadis pemilik tanah perkebunan kopi itu, aku menyimpulkan bahwa yang dilakukan kedua orang tua kandungku memang sengaja menjadikan diri mereka sebagai tebusan atas nyawaku. Mereka datang pada gadis pemilik perkebunan kopi bukan meminta bantuan, tetapi lebih tepatnya adalah meminta saran serta solusi untuk menyelamatkan nyawaku dengan mengorbankan diri mereka setelah mendapat saran dari pemilik perkebunan kopi. Setelah sadar dari situasi yang terasa seperti mimpi, teriakan lantang dari mulutku yang memanggil, "Ibu!" membuat seluruh penghuni rumah tergobok-gobok keluar mendatangi diriku secara berbondong-bondong. Malam itu, kuhabiskan waktu dengan tidur di pelukan seorang wanita yang menganggap diriku seperti anak kandungnya sendiri. Hari berganti, pagi yang cerah dengan sinar matahari yang menghangatkan tubuh, Raya mengajakku untuk berkeliling ke desa sebelah. Kami berdua mampir ke sebuah kedai kopi di desa tersebut. Suatu kejadian yang mengocok perut terjadi di kedai yang kami singgahi saat itu. "Raya, kok suwe ora mampir?" sapa seorang gadis penjaga kedai kopi. "Sibuk di rumah Mbak Sum, tumben sedian. Mbak Nur kemana?" jawab Raya sambil bertanya seseorang bernama Nur pada Mbak Sum, si penjaga warung kopi. "Nur lagi belonjo kopi neng pasar. Sebentar lagi pasti datang. Ini siapa yang bareng kamu? Kok cantik sekali?" jawab Mbak Sum sambil menunjuk ke arahku. "Iki Riri, putune Mbak Narti. Sebentar lagi akan menikah dengan Vino. Wajar aja cantik, orang kota Mbak Sum," jawab Raya melengos kemudian menggerutu kesal. Mendengar penuturan Raya, mimik wajah Mbak Sum langsung terkejut. "Wah, siap-siapain dok," ucap Mbak Sum ditunjukkan padaku. "Hah? Siap-siap untuk apa Mbak?" tanyaku keheranan. "Siap-siap dimusuhi perawan sekecamatan," jawab Mbak Sum asal. Jawaban Mbak Sum kontan membuatku terkejut bukan main. Apa salahku sampai harus dimusuhi gadis satu kecamatan, pikirku. Dan obrolan kami semakin menarik, diselingi gelak tawa keras sampai mengundang perhatian para pengguna jalan dengan kedatangan Mbak Nur. Ternyata selain ramah, Mbak Sum dan Mbak Nur memiliki selera humor yang lumayan receh hingga mengocok perut. Aku kate cerita, tapi ini rada serem," ucap Mbak Sum tiba-tiba sambil menoleh ke arah Mbak Nur, seakan-akan ia meminta persetujuan dari Mbak Nur sebelum bercerita. Setelah Mbak Nur mengangguk pelan tanda setuju dengan apa yang akan Mbak Sum ceritakan, Mbak Sum mulai membuka mulutnya lebar-lebar, menahan nafas, serta menahan ucapannya. Raya dan aku yang semakin penasaran dengan cerita mereka berdua, malah tak sabar untuk segera mendengarkan cerita yang dikatakan seram. "Opo ya ceritanya Mbak?" tanya Raya yang tak sabar dengan cerita yang akan Mbak Sum sampaikan. Sek, aku kebelet ngoyo jawab Mbak Sum sambil terkekeh. "Taek tenan kok niku," umpat Mbak Nur mewakili rasa kekesalan kami berdua saat itu. Dan cerita yang ku dengar dari Mbak Nur yang mengambil alih menceritakan sebuah kejadian menyeramkan yang terjadi di desanya membuat bulu kuduk tubuh kami berdua berdiri secara bersamaan. Padahal situasi saat itu masih pagi dengan banyaknya orang yang berlalu lalang. Setelah mendengar cerita seram yang dialami oleh Mbak Nur dan Mbak Sum, aku memandang ke arah Raya. Raya yang melihat aku memandang ke arahnya langsung melempar senyum. Sudah kami berdua putuskan untuk kembali mencari tali tengah pocong Mbak Murti untuk mengakhiri teror hantu pengantin yang meresahkan warga desa saat menjelang malam. Lena yang sempat absen karena harus membantu ibunya mengurus ayahnya yang sakit-sakitan saat itu ikut andil
karena ayahnya sudah sembuh total. Dan jelas dalam ingatanku apa yang diucapkan oleh gadis pemilik perkebunan kopi sebelum ia melangkah pergi. Mau buat kontrak denganku? Tanyanya, menghentikan langkahnya sambil berbalik memandang ke arahku. Kontrak? Aduh sumpah, merinding aku nih di bagian ini. Jawabku tak mengerti dengan bibir gemetar. Iya, sebuah kontrak kecil tanpa saling merugikan. Sudahi teror hantu pengantin di desa ini. Jika kamu sanggup melakukannya, aku akan mempekerjakan dirimu di kantor perkebunan kopi. Bagaimana? Meski saat itu aku tak mengiyakan ucapannya, gadis pemilik perkebunan kopi itu seakan tahu apa yang akan kulakukan ke depannya nanti. Setelah bertemu dengan Mbak Nur serta Mbak Sum penjaga kedai kopi di desa sebelah, tanpa sadar, semangat yang tadinya mengendur dan tak peduli dengan orang lain kini mulai berubah. Jika bukan aku, siapa lagi yang akan mengakhiri teror hantu pengantin Mbak Murti? Niat kami yang sebelumnya ingin bertanya langsung pada Mas Supardi di mana tempat ia menyimpan tali kafan tengah Mbak Murti mendapat kendala serta jalan buntu. Karena Mas Supardi meninggal dunia lebih dari seminggu yang lalu. Kita tanya langsung saja ke Mas Supardi gimana? Kalau kita desak bersama-sama dengan memberikan sedikit ancaman, pasti dia akan menunjukkan letak di mana tali kafan Mbak Murti disembunyikan. Usulku pada Raya dan Lena. Mereka berdua langsung saling bertukar pandang sebelum kembali melihat padaku. Kenapa? Tanyakan tak mengerti. Pertanyaan yang tak ku mengerti dengan sikap kedua temanku tersebut. Loh, awakmu belum tahu? Tanya Lena dengan suara datar. Gimana mau tahu, cerita aja belum? Jawab ketusku. Tenane? Tanya Lena lagi menegaskan. Alah, boleh. Sahutku asal karena kesal. Kang Supardiku wes mati. Meninggal kemarin lusari. Sela Raya menjelaskan. Kemudian kami berdiskusi tentang di mana letak tali kafan tengah Mbak Murti yang disembunyikan. Dan kami membagi tugas untuk misi kecil itu. Lena bertugas memeriksa rumah Mas Supardi, karena keluarga Lena sendiri terbilang dekat dengan keluarga Mas Supardi. Sedangkan aku dan Raya mencari informasi di desa. Bahkan Eki yang tak tahu apa-apa saat itu diseret paksa oleh Raya untuk ikut andil mencari informasi tentang Mas Supardi. Apa yang dilakukan Mas Supardi sebelum meninggal. Setiap orang yang kami tanyai tentang Mas Supardi malah berbalik menaruh rasa curiga. Penantian lama terbayar dengan sebuah informasi dari salah seorang warga yang dikatakan Eki kepada kami bertiga. Menurut penuturan Eki, dari yang ia dapat dari seorang narasumber warga desa menyebutkan jika Mas Supardi sering terlihat berjalan seorang diri ke arah kuburan tua di bawah bukit sambil menenteng tas plastik hitam. Lokasi kuburan tua itu berada di bawah bukit kecil sebelah utara perkebunan kopi. Kuburan tua itu sudah tidak digunakan karena letaknya yang amat jauh dari pemukiman, juga kuburan yang dimaksud sudah ada sejak zaman penjajahan. Hari di mana kami bertiga sepakat akan menuju kuburan tua itu adalah setelah petang. Dengan bantuan Egi yang khawatir terjadi apa-apa lagi kepada Raya, semakin memudahkan rencana kami. Namun sialnya, sore itu keluarga besar Vino datang berkunjung ke rumah Simbo. Pade Awing dan Simbo membicarakan tanggal dan hari acara pernikahanku dan Vino. Karena kedatangan keluarga Vino saat itu membuat diriku tak bisa kemana-mana. Padahal aku sudah berjanji untuk pergi ke kuburan tua guna mencari seutas tali kafan Mbak Murti. Situasi semakin menegang saat ayah Vino bertanya kepadaku, "Duk, kamu sudah benar-benar siap? Hatimu sudah mantap menerima anakku?" Karena gelisah dengan tingkah Raya serta Lena yang mondar-mandir di jalan depan rumah sambil menaiki motor, aku tak sadar sudah menjawab, Iya. Padahal aku sendiri belum kenal lama sosok Vino. Masa bodohlah dengan urusan Vino saat itu. Aku terus berpikir mencari alasan bagaimana keluar dari situasi saat itu. Vino yang saat itu memperhatikan diriku tengah gelisah dengan cara duduk tak tenang mulai melihat ke arah luar. Karena sedari tadi aku terus melihat ke arah luar di mana Raya dan Lena masih mondar-mandir menungguku untuk segera keluar dari rumah. Akhirnya jariku menunjuk ke arah Vino yang terus mencuri-curi pandang padaku
sambil mengepalkan tangan yang kutunjukkan padanya. Sorot mataku memberikan ancaman agar ia tutup mulut. Vino nampak terkejut dengan kelakuanku saat itu. Di saat semua orang sedang sibuk mencari hari yang tepat untuk acara pernikahan, aku malah memutar otak untuk segera keluar rumah. Kemudian aku meminta izin untuk ke belakang sebentar. Saat itu aku sangat sadar dengan apa yang kulakukan. Tentunya sangat tidak menghargai keluarga Vino yang sudah datang berkunjung. Pemuda yang nantinya akan menjadi imamku tersebut hanya menggelengkan kepalanya pelan, tak habis pikir dengan apa yang kulakukan. "Kamu mau kemana?" tanya ibu yang saat itu sedang membuat minuman untuk menjamu keluarga Vino. "Aku ada urusan sebentar. Ibu aja yang menemani keluarga Vino ya. Pokoknya aku setuju dengan keputusan ibu," jawabku kemudian melangkah keluar lewat pintu belakang sambil menenteng sebuah senter tua. "Riri, ya mau nikah ini ibu apa kamu? Kok malah dipasrahin ke ibu?" gerutu ibu saat itu. Di tempat lain, sebelum mulai menyusuri jalan setapak menuju kuburan tua yang memang lokasinya susah untuk dijangkau terlebih dahulu, kami mampir di warung milik Bibi Raya, mengisi perut dan membawa 2 botol air mineral kemasan. Jantung deg-degduk tak karuan ketika waktu yang kami nantikan telah tiba. Hantu pengantin Jawa Mbak Murti masih bergentayangan saat malam hari. Lengkap dengan ciri-ciri kedatangannya, suara gamelan Jawa akan mengiringi langkahnya mendatangi setiap rumah. Egi mulai berjalan di depan guna membuka jalan sekaligus sebagai penunjuk arah. Awalnya Egi enggan untuk ikut bersama kami, tetapi ancaman Raya membuatnya tidak berkutik. Dari kejadian itu, aku tahu jika mereka berdua memiliki hubungan yang sengaja tidak diumbar. Jalan yang kami lalui hanya muat untuk seorang pejalan kaki, dengan rerumputan yang tumbuh subur di kanan kiri jalan. Hawa dingin dengan suasana sunyi senyap yang terasa mencekam, membuat nyali menciut siapapun. Kami berempat terus berjalan tanpa berbicara sepatah kata pun. Hanya suara nafas yang mulai berat di setiap tarikan nafas saat jalanan mulai menanjak. Sepanjang mata memandang, hanya kegelapan yang terlihat oleh mata. Dada mulai berdebar kencang saat kami berhenti di sebuah kuburan tua. Kuburan itu terasa tidak asing bagiku. Meski banyak rumput liar yang menutupi setiap kuburan dengan batu nisan tak berbentuk, membuat diriku kembali merasakan deja vu sesaat. Angin berhembus pelan menerpa dedaunan, terutama di area tengah kuburan tua dengan beberapa pohon Kamboja yang tumbuh di atasnya. Tengguk mulai terasa dingin dan kaku saat semilir angin yang seolah meniup dari arah belakang kami. "Apa ini tempatnya?" tanyaku lirih pada ketiga rekan yang datang bersama saat itu. "Shh. Egi memberi isyarat agar aku tak berbicara saat itu. Matanya memandang ke segala arah, seolah sedang mencari sesuatu. "Neng, nong, neng, cur." Suara gamelan Jawa kembali terdengar sayup-sayup. Meski terdengar jauh dari tempat kami berada, perlahan suaranya semakin jelas di telinga kami. Lena yang gugup dengan situasi saat itu mencoba melemaskan persendian jemarinya dengan menekan setiap jemari di tangannya sampai berbunyi. Hawa yang tadi kurasakan sangat dingin mulai terasa pengap. Padahal secara logika, hawa pengap akan terjadi saat kita berada di sebuah ruangan. Bau pekat kemenyan tercium di sekeliling kami. Padahal saat itu tidak ada tanda-tanda seorang di sana. Bukan hanya bau kemenyan yang tercium, bahkan bau minyak wangi, fanbo, dan bedak tabur keluaran tahun lama tercium saat itu. Alhasil kami bertiga semakin gelisah dengan keadaan yang sedang terjadi. Sedangkan Egi masih tetap tenang dalam situasi saat itu. Ia mulai mengambil posisi duduk bersila. Tanpa sadar, kami mengikuti apa yang dilakukan Egi saat itu. Duduk bersila sambil membaca doa dalam hati. Saat kami berdoa dalam hati masing-masing, tiba-tiba terdengar suara keras tepat di hadapan kami, seperti sebuah karung berisi sampah yang terjatuh dari atas. Bersamaan dengan suara karung jatuh itu, bau busuk menyengat tercium di hidung kami. Ketiga temanku masih khidmat berdoa dalam diam, sementara aku sudah tidak fokus karena bau busuk yang tercium menyengat. Ketika cahaya senter yang kubawa dari rumah tadi kuarahkan pada tempat karung jatuh itu,
Alangkah terkejutnya aku saat mataku tertuju pada sosok bangkai busuk yang masih terbungkus oleh kain kafan lusuh. Bau busuknya pun serasa mendorong isi dalam perutku untuk keluar. Mual yang kurasakan di perut akibat bau busuk tertahan ketika mataku menatap nanar pada sosok pocong di hadapan kami saat itu. Ratusan cacing menggeliat pelan dari wajah yang sudah tak berbentuk milik si pocong tersebut. Bahkan di bagian kedua tangan yang bersedekap itu beberapa kali terlihat bergerak sedikit. Baru kusadari saat itu jika Lena dan Raya saling gemetaran di badan mereka. Mereka mencoba untuk tetap tenang, meski rasa ketakutan yang mereka alami sama halnya dengan saat bertemu dengan sosok hantu Mbak Murti yang menyerupai pengantin Jawa. Beruntung, sosok pocong dengan kondisi yang tak bisa kami kenali itu menghilang setelah Egi memukul tanah sebanyak 3 kali. Meski sosok pocong yang berada di hadapan kami menghilang, namun tengkuk terasa meremang seakan sesuatu yang lebih mengerikan sudah hadir di tengah-tengah kami. Badan mulai gemetar dengan sendirinya, tanpa ku tahu sebabnya. Saat itu juga, kurasakan jika rasa ketakutan dalam diriku mulai bertambah besar. Suara gamelan Jawa semakin jelas terdengar ketika sebuah kilatan cahaya membuat mataku tak berkedip dengan apa yang kulihat sekilas. Sebuah bayangan seseorang sedang berdiri di belakang tubuhku, lengkap dengan bayangan rambut disanggul pada bagian belakang kepalanya. Suara tawa lirih terdengar pelan di telinga, kontan membuat badanku terkejut, kemudian berjingkat ke depan. Dan bodohnya diriku saat itu menoleh ke arah belakang. Jelas sekali kulihat sosok Mbak Murti tengah berdiri di belakang kami dengan memandang tajam ke arah kami. Senyuman menyeringai mulai terlihat di bibirnya. Perlahan muncul bulir merah dari kedua matanya yang merembes ke bawah, membasahi kedua pipi pucatnya. "Jangan digubris, cepat cari saja tali pocong milik Murti," seru Egi menyuruh kami untuk fokus pada tujuan awal datang ke tempat itu. Kami bertiga mulai mencari tali bagian tengah pocong milik Mbak Murti. Setiap jengkal tanah yang kami lewati tak luput oleh jemahan kedua tangan. Meski dalam hati ingin fokus pada pencarian kami, namun sosok hantu pengantin yang menyerupai Mbak Murti masih berdiri di tempat yang sama seperti yang kulihat tadi. Sorot mata dingin berwarna pudar yang terus-menerus mengawasi kami seolah-olah memberikan rasa ketakutan berlebih saat itu. Belum lama kami mencari seutas tali kafan, telingaku mendengar suara sebelum kami bertiga saling berpandangan heran dengan apa yang terjadi pada Egi. Rasa panik bercampur khawatir dengan keadaan Egi yang memuntahkan darah dari mulutnya, terpaksa menghentikan pencarian untuk sejenak. Dan kembali suara dahak keras diiringi darah kental yang terus-menerus keluar dari mulut Egi. Raya menjerit keras saat menyadari sesuatu telah menyerang Egi tanpa kami sadari. Di saat bersamaan, aku yang tercengang melihat Egi terus-menerus mengeluarkan darah melihat suatu keanehan. Sosok hantu pengantin Mbak Murti tersenyum menyeringai sebentar, kemudian menghilang. Tiba-tiba badan Raya terpelanting keras ke arahku, seperti sesuatu yang tak kasat mata melemparkan badan Raya. Tubuhku tak cukup kuat untuk menahan badan Raya yang terlempar ke arahku. Setelah itu, aku dan Raya jatuh tersungkur beberapa langkah ke belakang. Kembali suatu keanehan terjadi. Setelah tubuh kami berdua menyentuh tanah tersebut langsung longsor, membuat sebuah liang yang mirip dengan liang kuburan. Bahkan, ukuran dan diameternya pun sama persis. Sementara itu senter yang tadi ku pegang ikut jatuh ke dalam lubang bersama kami. Terdengar teriakan keras dari mulut kami berdua bergema keluar lubang saat senter menyentuh tanah dengan cahaya khas warna kuningnya, mengarah langsung pada seonggok mayat pemilik liang lahat itu. Badan kami saling gemetaran tak karuan. Tubuh terasa lemas ketika itu juga. Kami berdua saling berpelukan sambil memejamkan mata, tak ingin melihat lebih lama lagi bangkai pocong yang sudah membusuk menampakkan tulang belulang dengan sebagian dagingnya sudah terkelupas. Sedangkan di atas Egi masih merasakan kesakitan pada tubuh bagian dadanya. Meski darah sudah berangsur berhenti,
Rasa panas di dadanya tak kunjung hilang, dan Lena mulai terlihat aneh. Karena bertepatan dengan keluarnya darah dari mulut Egy, Lena hanya menundukkan kepala dan terus berdiam diri. Suara cekikikan mulai keluar dari bibir Lena yang tadi terkatup rapat. Dinding liang lahat yang kesemuanya dari tanah tiba-tiba bergetar pelan. Saat itu, aku menjerit keras, meminta pertolongan pada Yang Maha Kuasa. Kupasrahkan segala urusan dunia yang tak mungkin bisa terselesaikan oleh kami. Rasa ketakutan semakin menjadi saat beberapa tanah mulai berangsur turun memenuhi lubang kubur tempat aku dan Raya terperangkap dalam satu lubang. Haruskah kami berdua meninggal dengan cara terkubur hidup-hidup bersama pemilik liang lahat ini, ya Allah? Segala macam doa sudah kubaca, bahkan wajah sudah basah oleh air mata yang tiada habisnya terus keluar. Keringat dingin terasa menetes pelan. Raya semakin memelukku dengan erat. Rasa ketakutannya lebih besar dari apa yang kurasakan saat itu. Anak kecil sepertimu datang kemari hanya mencari malapetaka, seru suara sosok makhluk yang mendiami badan Lena saat itu. Tatapan mata bengis memandang ke arahku, serasa merontokkan keberanian dalam diriku. Opo sing wis ditandur menungso, sejatine apa yang ia tanam itulah yang akan dipanennya kelak. Suaranya terdengar menggema di tengah malam sepi dan sunyi itu. Sebelum sosok yang mendiami badan Lena melangkahkan kakinya, hendak berbalik. Dari dalam lubang kubur, aku berteriak kencang. Tidak! Kupaksakan mulut yang tadinya hanya bisa membisu untuk mengucapkan sepatah kata. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Urusan kalian sudah berakhir dengan tebusan nyawa orang-orang yang membuat perjanjian dengan kalian. Dan badan Lena bergerak kaku. Kepalanya menoleh kembali ke dalam liang kubur. Apa kamu tidak mengerti? Kamu pikir bangsa makhluk halus sama persis dengan manusia? Meskipun sudah mendapatkan bayaran dari manusia yang membuat perjanjian itu sudah meninggal, tetapi perjanjian akan selesai setelah berakhirnya waktu yang sudah ditentukan. Bukankah teror akan selesai jika aku sudah menemukan tali kafan yang dijadikan galak itu? Anak Adam, selagi jalanmu salah, banyak nyawa yang menjadi tumbal dari perjanjian ini. Saat itu aku tidak paham dengan apa yang dimaksud sosok yang mendiami tubuh Lena. Baru ku ketahui jika tidak sedikit orang-orang di desa meninggal dunia setelah menderita demam tinggi akibat rasa ketakutan dengan datangnya hantu pengantin Mbak Murti. Tempat yang seharusnya kami datangi bukan di kuburan tua itu, karena ternyata Mas Supardi mendatangi kuburan tua itu hanya untuk melakukan ritual yang sudah ia jalankan bersama Pak Dekos. Setelah badan Lena terhuyung pelan dan jatuh ke tanah, ia sudah tidak sadar dengan apa yang baru saja telah dialaminya. Ternyata bukan di sini tempatnya, Rai. Ucapku pelan sambil menerka-nerka di mana Mas Supardi menyembunyikan tali tengah milik Mbak Murti. Terus nek endiri, semua terasa buntu, tidak ada jalan keluarnya, jawab Raya dengan badan terus gemetaran. Dengan susah payah, aku keluar dari lubang kubur sambil membantu Raya naik ke atas. Mataku menatap pada sosok pocong penghuni lubang kubur tadi. Padahal tadi sangat jelas apa yang kami berdua lihat setelah jatuh pada lubang kubur. Songgok pocong yang sudah membusuk sudah terbujur kaku. Namun saat kami berdua keluar dari lubang tersebut, pocong tadi sudah tidak berada di tempatnya. Ada apa? Tanya Raya yang memperhatikan mimik wajahku. Perasaan tadi, waktu kita di dalam liang kuburan pocong tadi masih ada, tapi sekarang sudah nggak ada, jawabku sambil mencari-cari keberadaan sosok pocong itu. Takut jika kalau tiba-tiba pocong tersebut sudah berada di atas mendahului kami. Iyo, seru Raya kaget sambil memandang ke sekeliling arah. Padahal saat itu Egy lebih membutuhkan bantuan kami berdua ketimbang mencari keberadaan sosok pocong. Di belakang kami saat itu Egy dan Lena sama-sama sudah tidak sadarkan diri. Terus kemana lagi kita mencari tali mayatnya Murti itu?
Tanya Raya di sela-sela menyadarkan Egi dari pingsannya. Entah kenapa, tiba-tiba aku berpikir mendatangi kuburan Pak Dekus. Sebenarnya bukan tanpa alasan, karena saat aku bertanya pada ibu tentang di mana keberadaan ayah saat itu, ibu menjawab jika ayah pergi ke rumah Pak Dekus. Saat itu aku tahu jika yang kudengar saat Pak Dekus pulang ke rumahnya setelah meninggal adalah, "Sepurone aku, dosaku gede, lemah ora nrimo jasadku, mergo dosa-dosaku gede." Astagfirullah. Intinya sosok Pak Dekus yang pulang ke rumahnya hanya menunggu permohonan maafnya diterima oleh ayahku setelah apa yang dia lakukan. Singkat cerita, kami berempat kembali ke perkampungan dengan tertatih-tatih. Sosok pemuda yang amat ku kenal sudah berdiri di samping pos ronda, seakan tahu akan kehadiran kami melewati jalan yang sepi saat itu. "Mau sampai kapan kamu mencoba menyelesaikan semuanya seorang diri?" sapa Vino dengan tatapan mata yang teduh ke arahku. "Bukan begitu maksudku." Kata-kataku terpotong saat Raya mulai menggerutu kesal. "Hidup bikin kesel, mati bikin sengsara." Aku tahu kata-kata Raya ditujukan untuk Mbak Murti. Lena yang sudah bisa berjalan sendirian mulai melangkah lebih dahulu menyusul Raya dan Egi di depannya. Sedangkan aku berhenti sejenak di depan Vino saat itu. "Sekarang mau kemana lagi?" tanya Vino kemudian. "Mungkin kuburan Pak Dekus, tapi aku kurang yakin juga sih," jawabku ragu. "Ayo," serunya sambil berjongkok setelah membalikan badannya. "Kamu ngapain?" tanyaku heran dengan tingkah Vino saat itu. "Udah naik aja, cerewet banget, gak bisa dikasihani ya?" Vino memaksa aku untuk menuruti kemauannya dengan menggendong diriku. "Kamu kok tahu aku akan lewat jalan ini?" tanyaku setelah naik di punggungnya. "Asal kamu tahu aja, mata-mata aku di desa ini banyak," sahutnya dengan nada agak ketus. "Kamu khawatir sama aku?" "Ya tentu saja. Kalau tidak khawatir ngapain malam-malam begini aku datang ke sini?" Dalam perjalanan menuju kuburan desa, aku menceritakan semua yang kualami bersama Raya pada Vino. Tentang kepulangan Pak Dekus yang terlihat seperti baru saja keluar dari lubang kuburnya dan lain-lain. Dari ceritaku, Vino juga yakin jika tali yang selama ini kami cari disembunyikan oleh Mas Supardi di makam Pak Dekus. Orang semakin bertambah dengan datangnya rombongan Mas Maman yang ikut bersama kami. Beberapa orang yang ikut bersama Mas Maman rata-rata dari golongan anak remaja desa dan beberapa orang tua yang menjadi korban teror hantu Mbak Murti. Baru saja memasuki pemakaman, kami sudah disambut dengan angin kencang. Angin besar itu hanya berputar-putar pada sekeliling area pemakaman. Beberapa lampu Petromax yang dibawa oleh rombongan Mas Maman menerangi area pemakaman, membuat semua yang kulihat saat itu sangat jelas. Kemudian kami mengelilingi kuburan Pak Dekus. Mas Maman dan beberapa orang mulai menggali kuburan Pak Dekus. Dengan cepat, tanah kuburan yang dulu ditimbun kembali digali untuk kedua kalinya. "Mas, tunggu!" seruku menghentikan para penggali. Semua mata tertuju padaku meminta penjelasan atas apa yang kuucapkan saat itu. "Batu nisan Pak De, Mas," lanjutku. Karena jelas sekali kulihat ada tali kain kafan yang dililitkan pada ujung bawah batu nisan putih bertuliskan nama Pak Dekus. Semua orang terheran sejenak. Pasalnya, mereka sama sekali tidak menduga jika tali pocong dililitkan pada bagian ujung bawah batu nisan. Bahkan orang yang tadi mencabut batu nisan Pak Dekus tak sadar jika ada seutas tali kafannya. Kembali terdengar suara cekikikan keras di antara pepohonan di kegelapan malam. Bukan hanya aku saja yang mendengar, tapi seluruh orang yang hadir di sana mendengar dengan jelas suara tawa cekikikan tersebut. Setelah menimbun kembali kuburan Pak Dekus yang sudah terlihat papan kayunya tadi, kami beralih ke kuburan Mbak Murti untuk mengembalikan tali pocongnya tersebut. Benar-benar suatu pemandangan yang memilukan dan menyayat hati. Saat kuburan Mbak Murti dibongkar, jasad Mbak Murti tidak mengenakan kain kafan seperti pada umumnya.
Karena saat itu yang kami lihat adalah jasad Mbak Murti yang sudah tidak dapat dikenali itu mengenakan baju pengantin Jawa, persis seperti yang kami lihat sewaktu ia menjelma menjadi hantu. Sedangkan kain kafan dan 2 talinya digunakan sebagai alas agar jasadnya tidak menyentuh tanah di bawahnya. Vino, Mas Maman dan para orang tua yang ada di sana mulai berdiskusi guna mencari jalan keluar. Jujur saja, saat lubang kubur Mbak Murti digali, bau busuk sudah menyengat di hidung. Beberapa orang menutup hidung untuk mengurangi bau menyengat yang kata orang baunya akan menempel pada pakaian kita. Akhirnya dipanggillah Simbo dan Mbak Mila beserta ibunya. Hanya suara bisik-bisik dari beberapa orang yang menjadi saksi atas kejadian saat itu. Karena tidak mungkin bagi kami untuk mensucikan ulang jasad Mbak Murti saat itu. Jadi, Simbo dan Bude Suli hanya mengenakan kembali kain kafannya saja dan menanggalkan baju pengantin yang melekat di jasad Mbak Murti. Astagfirullahaladzim. Dan setelah itu Vino menyuruhku dan para wanita lainnya untuk pulang terlebih dahulu. Perkiraanku mungkin orang-orang hanya menyolatkan kembali tanpa mensucikan ulang jasad Mbak Murti. Banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab di benak kami masing-masing atas kejadian tersebut. Seorang laki-laki tua yang datang setelah kejadian itu menyarankan agar tidak kembali membicarakan kejadian tersebut. Biarkan alam yang menjaga rahasia itu, karena sebaik-baik penjaga rahasia adalah alam. Setelah diambilnya tali kafan bagian tengah milik Mbak Murti, awalnya kupikir teror benar-benar sudah selesai. Namun yang terjadi justru berbalik kepada diriku. Tak terlalu jelas yang ku ingat, karena semua terasa sama saat terjadi. Sebuah lorong kecil nan gelap yang ku ingat, karena hanya itu yang tersisa dalam ingatanku. Sesosok makhluk tua berambut putih panjang, berbadan kurus renta, keluar dari dalam lorong yang kulihat saat itu. Makhluk tersebut keluar dari dalam lorong gelap dengan cara merangkak cepat. Kemudian tangan ringkih menyisakan tulang milik makhluk itu menyeret tubuhku memasuki lorong tempat ia keluar. Tak ada yang bisa kuperbuat saat itu. Tubuhku terasa kaku tanpa bisa bergerak seolah-olah badan ini bukan milikku lagi saat itu. Dinding beton hampa udara dengan suhu yang amat dingin menjadi saksi bisu atas apa yang kualami. Dinding beton di kanan kiri lorong tersebut layaknya sebuah bunker tua berlumut. Setelah melewati lorong gelap dan panjang, tubuhku dilempar ke sebuah ruangan berbentuk persegi. Ruangan kecil dan lembab tersebut hanya diterangi sebuah lilin kecil yang diletakkan di lantai. Ada pemandangan yang tak biasa terlihat di dalam ruangan tersebut. Seluruh badanku terasa lemas seluruhnya, tak percaya dengan apa yang saat itu kulihat. Seorang gadis berambut panjang dengan bagian leher terpasung kayu. Kedua tangannya diikat rantai besar. Pada kedua kakinya juga terdapat pasung kayu yang membuat pergerakannya terbatas. Bahkan kondisi badannya sangat berantakan. Seluruh badannya kotor dan basah oleh cairan lendir merah. Dan yang membuat diriku kaget sampai tak bisa berpikir lagi adalah sosok gadis tersebut adalah diriku. Jantung dan pernapasan dalam diriku sudah tak terasa lagi saat aku mengetahui jika sosok gadis yang kulihat itu adalah diriku. Sedangkan di tempat lain menurut cerita dari Raya, saat menceritakan kejadian yang kualami saat itu adalah semua orang terkejut karena tiba-tiba tatapan mataku kosong, tak terlihat aura kehidupan yang terpancar di wajah. Semua orang yang berada di sekitar menjadi panik seketika, terutama ibuku. Dari ruang berdinding beton hampa udara tempatku berada saat itu, sayup-sayup terdengar suara gamelan Jawa. Alam bawah sadarku memaksa diriku untuk merasakan setiap detail rasa sakit yang menjalar. Hari dan bulan penanggalan Jawa saat itu bertepatan dengan bulan Mulut, yang artinya bulan larangan untuk melangsungkan pernikahan. Namun Vino yang saat itu mendapat firasat guru kepadaku ngotot untuk melangsungkan pernikahan saat itu juga. Akhirnya setelah kedua keluarga bertemu dan membahas lebih dalam lagi tentang pernikahan, terlebih lagi menyangkut nyawaku,
Vino tetap bersikukuh dengan niatnya, meski keluarganya melarang keras dan menyarankan untuk membatalkan pernikahan. "Nah, bulan ini sengsara. Opo awakmu kira-kira kuat?" tanya Pak De Awing meyakinkan Vino untuk memikirkan ulang niatnya. "Nanti kalau sudah waktunya kami berdua akan bangun nikah lagi, Pak De," jawab Vino kukuh pada pendiriannya sambil menyebutkan alasannya. Sesuatu yang tidak ku ketahui adalah orang Jawa bisa melakukan bangun nikah kembali jika rumah tangga mereka dirasa berat sebelah. Meski tidak menjadi suatu keharusan, bangun nikah merupakan cara yang relatif ampuh untuk kembali membina rumah tangga. Pade dan Simbo memasrahkan semuanya pada keputusan ibu. Karena saat itu aku sudah seperti orang linglung. Kata Raya, aku lebih banyak berdiam diri di dalam kamar tanpa banyak bicara. Meski sesekali menjawab pertanyaan orang terdekat, jawaban yang keluar dari mulutku sama sekali tidak nyambung. Hari berganti. Singkat cerita, 2 hari setelahnya di rumah Simbo segera didirikan tarup beserta dekorasi manten khas Jawa lengkap dengan pernak-pernik. Pak De Awing bersama Vino dan beberapa kerabat keluarga mengunjungi sebuah punden desa. Kedatangan Vino bersama beberapa kerabat keluarga adalah untuk membawa kembali sukmaku yang meninggalkan raga. Sebuah tampah berisi bermacam-macam benda pusaka termasuk keris peninggalan kakek buyut ada pada tampah tersebut. 3 butir telur ayam Jawa dipisahkan dari banyaknya bunga. Lalu tak ketinggalan juga sudah disediakan ayam cemani. Pak De Awing segera memberi perintah pada Mas Maman agar menyiapkan belati beserta cawan kecil sebagai wadah darah yang nantinya hendak disembelih ayam tersebut. Raya yang saat itu tidak mau ketinggalan acara tersebut karena menyangkut nyawaku, berkata padaku, jika ritual tersebut sama sekali tidak menyeleweng dari tatanan. Hanya saja karena caranya tergolong aneh, kebanyakan orang mengatakan jika hal tersebut sudah melenceng jauh. Aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya karena ini menyangkut sebuah rahasia besar yang sudah dijaga oleh kebanyakan orang. Sebuah perjanjian baru telah disepakati dengan darah hitam yang berasal dari leher ayam cemani yang digorok. Semua orang yang berada di punden saat itu menyaksikan sebuah keanehan dengan menyusutnya darah dalam cawan yang perlahan mulai habis. Sebuah tanda jika perjanjian sudah diterima oleh pihak lain yang tak kasat oleh mata. Sementara itu makhluk tua dengan tinggi badan sampai atap bangunan yang tak bisa kutembus dengan penglihatan menatap nanar ke arahku. Tetesan cairan amis yang kuyakin adalah darah terus merembes dari kedua ujung mulutnya. Sorot mata yang membuat nyaliku semakin menciut. Entah apa yang akan terjadi kepadaku. Dari ujung lorong kulihat cahaya merah berpijar terang. Sesaat kemudian seluruh ruangan mulai basah oleh genangan darah yang mulai meninggi hingga ujung leher. Sebelum cahaya merah yang berpijar terang itu mendekat, sosok wanita menyeramkan yang berada di hadapanku terlihat hendak menghadang. Namun sepersekian detik kemudian, tubuh ringkih jangkungnya terpental ke dinding. Kedua mataku menyaksikan secara langsung ketika makhluk buas menyeramkan dengan warna merah menyala di tubuhnya mencabik-cabik makhluk tua wanita tua menyeramkan tanpa ampun. Kedua pedang besar dengan ujung runcing menancap dada sosok wanita hingga tembus keluar. Mata merah gelap menyala dari sosok makhluk tinggi besar bersayap lebar tersebut menatap padaku. Badan wanita tua ringkih itu mulai memudar. Sebuah rantai panjang tiba-tiba menarik tubuhku secara paksa. Makhluk berwarna merah di seluruh tubuhnya tersebut mulai menarik perhatianku. Bentuk menyeramkan di tubuhnya tidak memberikan suatu ancaman. Terdengar suara lantunan sholawat berkumandang terdengar samar di telingaku. Perlahan mataku mulai terbuka. Kulihat ibu tengah memeluk diriku dalam dekapannya sambil terus melantunkan sholawat mengiringi beberapa orang yang berada di sekeliling. Samar kuedarkan pandangan ke sekeliling karena terasa sangat aneh dengan hawa sejuk di tengah hutan belantara. "Alhamdulillah, kamu sudah bangun, Dok," seru ibu saat mengetahui mataku terbuka untuk pertama kalinya. Semua mata tertuju padaku, kebanyakan di antaranya sudah berkaca-kaca.
"Duk, apa kamu sudah siap?" tanya seorang lelaki berpeci hitam dengan baju koko putih bersih. Beliau adalah abah angkat Raya yang saat itu sengaja hadir. Baru kusadari saat itu jika aku sudah mengenakan gaun pengantin wanita berwarna hitam, persis seperti yang dikenakan Mbak Murti. "Kamu mau nikah sekarang?" bisik Raya, tak peduli dengan tatapan aneh orang-orang yang hadir di punden desa saat itu. Kaget bukan kepalang yang kurasakan. Bagaimana mungkin aku yang baru saja siuman dengan badan masih lemas tak berdaya melangsungkan pernikahan? Pikirku. "Siap, Duk?" tanya abah mengulangi pertanyaannya. Di sebelahku Vino hanya mengenakan baju kemeja dengan peci hitam mirip yang dipakai abah. Dia nampak tenang, hanya nafasnya yang memburu menanti jawaban dari mulutku. "Iya, siap," jawabku sambil mengangguk pelan. Singkat cerita, pernikahanku dengan Vino dilangsungkan dengan ijab kabul di punden desa, suatu hal yang jarang ditemui di masa sekarang ini. "Biar aku saja, Bu, yang gendong Riri pulang." Vino menawarkan diri untuk menggendongku pulang, karena saat itu badanku benar-benar lemas tak bertenaga. "Kenapa bisa seperti ini?" tanyaku di sela-sela perjalanan pulang kami. "Ceritanya panjang, yang penting sekarang kamu sudah aman. Untuk sekarang ini," jawab Vino pelan setengah berbisik. "Nanti kalau keadaan kamu sudah pulih, aku bakal ceritain semuanya." Lanjut Vino menutup obrolan kecil kami. Suara gamelan terdengar menggema sehabis isya. Seperti pengantin pada umumnya, kami berdua duduk di kursi pelaminan. Banyak yang mempertanyakan hari pernikahan kami yang dilangsungkan tidak pada umumnya, karena kebanyakan masyarakat Jawa kental dengan adat istiadatnya. Di sela-sela suara sinden yang melantunkan tembang Jawa diiringi irama gamelan, sosok gadis misterius datang tanpa kusadari. Cerita ini aku dapatkan dari Pade Awing, salah satu orang suruhan pemilik tanah perkebunan kopi datang. Ia hanyalah seorang gadis belia berambut sebahu. Kehadiran dirinya mampu membuat semua pengunjung menghentikan aktivitas mereka secara serempak. Gadis itu berkata pelan dengan mimik wajah dingin. "Lanjutkan saja. Keperluanku hanya menemui Pak Awing dan Mbok Narti, tidak untuk membubarkan acara pernikahan ini." Dan suara gamelan dilanjutkan. Begitu juga dengan gadis tersebut yang melanjutkan langkah kakinya menuju ke arah belakang rumah. Percakapan antara Pade Awing dan Simbo dengan gadis suruhan pemilik tanah perkebunan kopi itu lumayan lama. Aku berpikir jika tidak mungkin masalah besar dan rumit yang muncul karena keluarga kami membawa keresahan bagi warga desa. Bukankah sudah ditegaskan dari dulu? Apa kalian sengaja menyembunyikan semua yang terjadi agar bisa menyelamatkan kedua belah pihak? Tanya gadis tersebut dengan menatap Pade Awing dan Simbo secara bergantian. "Ngapunten, Mbak, hanya itu yang keluar dari mulut Simbo sambil terus menunduk. Sedangkan Pade Awing dia membisu tak berani menjawab. "Semua ada resikonya. Waktu kalian hanya setengah tahun dari sekarang. Sebelum itu terjadi, carilah pengganti yang tepat untuk menggantikan posisi Bapak," ucap gadis tersebut yang ditunjukkan pada Pade Awing. Maksud dari perkataan gadis suruhan keluarga Ramlan itu adalah sisa umur Simbo dan Pade Awing hanya tersisa 6 bulan saja. Dan benar, setelah 6 bulan pernikahanku, Simbo dan Pade Awing meninggal dunia hanya selisih 1 hari. Antara percaya dan tidak, meski semuanya benar-benar terjadi, Pade Awing dan Simbo menggadaikan sisa umur mereka pada pemilik tanah perkebunan kopi untuk meminta bantuan. Sedangkan sosok makhluk terkutuk berwarna merah menyala yang datang dan menyeret paksa sukmaku dari alam lain adalah jelmaan sang Betoro Karang Ingon-Ingon si pemilik tanah perkebunan kopi. Banyak cerita yang belum kusampaikan, namun cerita akan aku lanjutkan saat tiba nanti. Dan kisah ini selesai sampai di sini. Sekian. Wow, terima kasih buat Aisevia. Dan tentunya terima kasih buat teman-teman yang udah mau menyimak kisah ini di sini. Sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di